Nah, oke teman-teman, kita akan mencoba masuk ke bekas stasiun Kencong, atau yang pada awal dibangun ini merupakan hanya sebatas halte. Dan kalau ke sana ke arah stasiun Kandangan, dan kalau ke sana ke arah Pare yang sudah kita telusuri tadi. Nah, di sini masih terdapat pelang aset milik KAI, dan kita coba masuk ke dalam, yang kebetulan kita tadi sudah mendapat izin dari pemilik, bukan pemilik sebenarnya, penghuni dari rumah ini. Nah, di lokasi ini dulunya merupakan ruang tunggu dari stasiun, dan untuk loket berada di sebelah barat. Nah, ini teman-teman, masih ada bekas lengkungan untuk loket, tapi sayangnya sekarang sudah ditutup. Dan di ruangan dalam itu dulunya untuk karcis ya, tempat karcis pembayaran. Dan ini merupakan pintu yang dulu untuk gudang stasiun, dan memang ada beberapa stasiun yang gudangnya jadi satu ya, jadi kalau enggak, biasanya stasiun kelas 3 ya, stasiun kelas 3 biasanya antara gudang stasiun dan bangunan stasiun memang menjadi satu. Nah, memang kita coba. Dan di sana sebetulnya dulu merupakan peron dari stasiun, tapi sekarang sudah nggak bisa dimasuki ya, karena sudah buntu. Nah, ini untuk atap ternyata masih asli teman-teman, nggak ada perubahan sama sekali, hanya berupa tambahan pada bagian depan, tambahan bagian depan dan tambahan di bagian belakang seperti yang kita lihat teman-teman. Nah, ini di dalam gudang teman-teman. Nah, ini ternyata masih relatif asli, dan ya di sana tempat gudang. Di sana untuk tiket teman-teman, maaf lupa untuk melayani pembayaran tiket ya. Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi perjalanannya ke mana? Ke stasiun Kandangan ya, ke arah Kandangan. Nah, oke teman-teman, nah ini adalah jembatan yang pertama ya di peta Kencong Kandangan. Nah, ini merupakan jembatan yang pertama yang bisa dibilang masih utuh. Oke, sekarang kita akan mencoba menuju ke bawah jembatan yang pertama di peta Kencong Kandangan. Dan di sini di sebelah kiri kita sudah ada jembatan kereta api milik KSM. Ini beberapa waktu lalu masih agak ribut. Kalau di sini sih ya tergolong bersih, walaupun sungainya rada coklat airnya. Nah, di sini tuh masih tergolong utuh untuk besi penyangga jembatannya. Walaupun yang bagian atas itu sudah diberikan pembatas agar orang menyeberang itu lebih aman.
Oke, sekarang kita akan menuju bawahnya. Kita lihat seperti apa. Nah, bawahnya juga masih utuh walaupun sudah berkarat. Jadi dulu relnya itu di sini Mas Tom ya, pas tengah. Jadi di bagian sini ya. Nah, Jadi sini yang ini kan sama satu sini. tengah. Jadi dua ini ya, ya dua. Jadi yang tengah. pas. Nah, pas di tengah kan, pas di atas gelagar ini kan. Di atas ini berarti nih. Ini sama yang di sini. Jadi yang pinggir penguat. Iya, pinggirnya cuma buat penguat. Oke, mungkin kita lanjut Mas Tom ke jembatan yang berikutnya. Masih ada berapa? Sekitar 3 atau 4 kayaknya yang ukurannya mungkin ya kurang lebih sama dengan yang ini tadi. Dan di sini tuh kalau kalian mau ke sini, mungkin nanti kita akan kasih pin-pin lokasinya agar kalian tuh mudah jika mau menelusurinya sendiri. Di sini tuh pemandangan juga bagus, dikelilingi area persawahan yang hijau. Oke, kita akan langsung lanjut ke jembatan berikutnya. Oke teman-teman, dari jembatan yang pertama tadi kita lanjut ke timur sekitar berapa ya? Mungkin 500 meter. Kurang lebih ya. Terus kita ada jembatan yang kedua dan ini kayaknya beda ya. Di tengah ada Beda. pilar Soalnya untuk sungainya agak lebar ya. Jadi bentuknya sama, pakai gelagar. Ini gelagarnya enggak utuh lurus gitu ya. Sambungan pakai keling. Sambungan di bagian tengah itu ada yang gede. Ya. Dan masih relatif utuh ya. Dan masih sama juga dengan yang pertama tadi, relnya sudah nggak ada dan sama juga dialihfungsikan jadi jembatan jalan raya. Nah, kita lihat dari dekat ya. Nah, ini teman-teman dari dekat ya, bisa dilihat ini sambungan ini dikeling, bukan apa ya, jadi dikeling ini lebih awet ya, lebih awet dari pakai mur yang sekarang karena ini dipasang dengan panas ya, panas tinggi, dipanaskan, jadi besinya ikut jadi satu ya. Ini masih utuh ya, jadi cuma ada penambahan untuk pagar ini dan sama sana ke arah Pare dan ke sana ke arah timur ke arah stasiun Kandangan. Oke, mungkin cukup ya, kita akan lanjut karena waktunya sudah sore. Ini sudah sore, jadi masih banyak, masih ada cukup banyak yang harus dikunjungi. Dan nanti di sana ketika masuk sungai besar, jadi nanti ada jembatan besar juga dan ada suatu masalah. Sebetulnya masalahnya muncul di lokasi itu. Nah, masalahnya apa? Nanti kita sampaikan di sana. Oke. Lanjut ke timur. Nah, oke teman-teman, dari jembatan tadi kita lanjut lagi ke timur. Dan kayaknya masih ada sekitar 3 ya, 3 atau 4 jembatan kayaknya. Dan di sini jalur keretanya agak menjauh dan ini jembatannya kan masih nampak ya. Kita nggak akan
turun lanjut lagi karena masih banyak. Teman, jadi di sana nanti ada jembatan lagi, dan kali ini kita akan coba turun karena memang jembatan ini agak tinggi ya dari sungai. Nah, ini masih cukup terlihat pinggirannya, jadi kita akan coba turun ke sana. Nah, kita akan coba turun teman-teman. Jadi kebetulan ada akses yang bisa untuk turun, jadi kita akan coba lihat dari bawah seperti apa jembatannya. Nah, ini teman-teman, jadi modelnya kurang lebih sama ya, tapi di sini agak ada tambahan, jadi ada pelengkung, dan ini sudah ditambahi karena memang di atas sudah dipakai jadi jalan raya, jadi ditambahi lebar ya, agak diperlebar ya. Jadi yang asli ini yang asli di bagian dalam ini masih terlihat, dan yang di luar ini sudah tambahan, jadi nggak asli lagi. Nah, ini sama ya, jadi masih relatif utuh, cuma sama, jadi rel sudah nggak ada semua. Dan nanti ke sana rel akan perlahan sedikit menjauh ya, sedikit menjauh dari jalan raya, namun akhirnya tetap kembali lagi. Dan jalan raya itu sebetulnya awalnya bukan jalan raya, jadi rel ban yang dialih fungsikan jadi jalan raya. Nah, ini dari dekat ya, masih dilintasi kereta api itu. Tapi saya kereta kelinci, bukan kereta uap seperti awalnya. Nah, tadi ada kereta melintas. Dan kalau ke sana ke arah Pare, kalau ke sana ke arah timur ke arah Kandangan. Kita lanjut. Oke. Kita lanjut lagi ke arah timur. Dan di timur sana masih ada, kalau nggak salah dua jembatan lagi, tapi kita nggak akan turun, kita cuma ngambil dari atas saja karena sama ya, jembatannya sama seperti yang ini, bukan yang ini, jadi yang sebelumnya yang tadi nomor 1 sama 2 ya, ukurannya mirip seperti itu. Jadi kayaknya cukup diambil dari atas saja ya. Oke, kita kembali lagi ke atas, lanjut ke arah timur. Oke teman-teman, jadi kita lanjut lagi, dan di depan itu dulunya ada crossing antara jalur KSM dengan lori dari PG Kincong. Nah, tepat di perempatan ini teman-teman, dulu ada crossing ke sana. Ini ke sana itu lori PG Kincong ke arah kebun.
Nah, ini teman-teman, ini kita masuk gang ini karena ini dulunya merupakan bekas relbed, jadi nggak di jalan raya. Jadi setelah jembatan yang dicat kuning itu tadi, rel agak geser dan lewat sini teman-teman. Jadi langsung ke sana, kembali lagi ke jalur utama. Dan di sini masih ada pelang aset milik KAI. Dan ini adalah jembatan yang terakhir ya, yang bentuknya sama. Tapi kita nggak akan turun. Kita lanjut lagi teman-teman. Dan di sana ada jembatan besar. Dan kita akan coba ke jembatan yang pertama. Oke teman-teman, jadi kita lanjut, kita coba turun mendekati jembatan keretanya, dan di sana samar-samar mulai kelihatan ya, dan jembatannya itu sudah nggak utuh lagi karena salah satunya karena di sini dulu memang sungai ya, sungai untuk jalur lahar dari Gunung Keluh. Jadi kalau untuk jembatan kereta memang agak rawan, jadi bisa dilihat sudah nggak utuh lagi, tapi setidaknya masih bisa dilihat sisanya. Beberapa bulan lalu kayak habis banjir. Dan ternyata di sini beberapa bulan yang lalu ternyata di sini banjir besar teman-teman. Jadi kayaknya agak posisinya beda. Bersih ya, agak bersih ya. Mas Tom, itu dulu kayaknya yang jembatan itu yang pondasi gede itu nggak bersebelahan kayaknya dulu. Oh ya teman-teman, ini dulu saat kita pertama kali ekspor ke sini, posisi jembatan ini teman-teman, ini itu dulu nggak berdekatan. Dan yang sebelah kanan ini, kanan atau kiri? Yang kiri atau kanan? Yang kiri itu tetap, yang kanan ini ternyata sudah agak geser ya, karena ke timur. Ini mungkin karena banjir kemarin kayaknya. Efek banjir Jadi kena erosi, akhirnya tanahnya ambrol teman-teman. Jadi ini tinggal 3 dan satunya lagi ada di sana, nanti kita coba datangi. Dan ini sama-sama nggak utuh lagi teman-teman. Oke teman-teman, nah ini dari kita coba lihat lebih dekat sisa-sisa dari jembatan KSM ini, Petak Kencong Kandangan. Dan seperti yang saya katakan tadi, di sini dulu memang awal dari masalah jalur Kencong Kandangan. Jadi ini dulu masalahnya gimana Mas Tom? Kira-kira masalahnya itu terjadi apa? Pernah terjadi insiden apa? Ini 1898 ya kalau nggak salah mulai resmi dibuka, tapi pada tahun 1901 ini Gunung Kelut terjadi letusan hebat. Jadi seluruhnya ini mengalami kerusakan, termasuk jembatan yang ada di sebelah timur ini teman-teman. Bisa nggak? Bisa nggak? Kelihatan nggak? Oh yang ini. Yang kelihatan pondasinya aja. Nah jadi yang ini deh. Aduh nggak fokus. Zoom out aja lah. Yang ini pondasinya kelihatan di sini. Nah aku zoom. Nah yang ini tuh jembatan jalan raya.
Yang rubuh tadi dari sini mulainya ujung ujung sebelah mana Mas? selatan, Ujung selatan di sini dan pondasi pinggir. ya. Yang kita lihat di awal tadi itu adalah ujung sebelah utara. Yang masih ada bekasnya di situ, masih banyak besi-besi bekasnya. Relatif utuh. Relatif utuh. Sudah ada yang dipotong karena untuk jalan. Terus kita lanjut ke seberang atau gimana tuh? Kita coba nyebrang ya. Coba nyebrang. Jadi kenapa antara jalur Pare Kencong Kandangan itu tidak sampai ke Kandangan? Karena pada tahun 1901 jembatan ini sudah rusak teman-teman, dan kereta nggak bisa sampai ke stasiun Kandangan, jadi hanya sampai di halte yang ada di sebelah selatan sana. Dan pada tahun 1904 ini sudah resmi ditutup teman-teman, jadi kereta berhenti di halte Konto yang ada di selatan sana, kemudian kereta kembali lagi ke stasiun Kencong, terus ke stasiun Pare. Jadi 5 tahun ya, kurang lebih 5 tahunan, kurang lebih hanya 5 tahunan teman-teman jembatan ini berfungsi. Setelah itu sudah enggak ya, karena memang faktor alam. Jadi pihak KSM enggak memperbaiki lagi karena memang sudah terlalu parah rusaknya. Jadi enggak, medannya sudah tidak mendukung. Ditambah bekas relbed juga sudah rusak, sedangkan biaya untuk memperbaiki juga tinggi. Jadi pihak KSM memutuskan untuk menutup jalur yang sedianya sampai ke stasiun Kandangan. Ini hanya sampai di halte Konto teman-teman, yang sekarang hanya menyisakan tanda lang aset ya. Halte Konto yang mana Mas? Kayaknya masjid yang masih ada pelangi tadi. Oh, masjid itu ya. Aku belok ke Gangcil. Ya. Oke teman-teman, kita coba lebih dekat dan kita nanti akan coba nyebrang dan ke selatan. Coba kita lihat ini teman-teman, masih. Nah ini kalau kita mati ini pakai gelagar lengkung ya, rangka lengkung ya. Jadi yang pinggir-pinggir itu untuk lengkungnya, dan yang tengah ini untuk gelagar tempat rel terpijak. Iya. Soalnya ini kan ngelewatin sungai besar, nggak mungkin kalau memang resiko ya sungai beresiko ya. Beresiko. Jadi, apalagi sungai ini kan dialiri lahar dingin dari arah Gunung Keluk. Nah. Coba yang kone lewatin di. Oke, kita akan mencoba ke arah situ. Nah, untuk yang jembatan jalan raya itu lebih jelasnya di sini nih. Ini ujung selatan dari jembatan jalan raya yang dibangun tahun berapa Mas Tom? Mulai sebetulnya sebelum tahun sedikit tambahan teman-teman. Jadi jembatan ini dulunya memang sudah ada sebelum tahun 19 awal, jadi 1900-an ya. Jadi sudah ada, tapi hanya sekedar jembatan dari kayu. Dan rusaknya juga sama teman-teman. Jadi bareng ya? Bareng. Di jembatan jalan raya juga rusak, dan jembatan kereta api pun juga kena dampaknya. Untuk penumpang teman-teman yang ingin ke stasiun Kandangan ini nggak bisa teman-teman, jadi harus jalan kaki. Kita nggak bisa bilang ya di mana lokasi jembatan daruratnya, dan memang di sekitar lokasi sini dulu sempat dibangun jembatan darurat untuk
salah satunya untuk para penumpang yang ingin ke stasiun Kandangan. Jadi kereta berhenti di halte Konto, kemudian penumpang lanjut berjalan kaki menuju stasiun Kandangan. Ya memang antara halte Konto dan stasiun Kandangan memang karena lumayan jauh teman-teman. Satu kilo mungkin 1,5 kilo sekitar 1 sampai 2 kilo ya. Jadi bisa dibayangin teman-teman. Ya. Rono kak? Ya apa? Oke, lanjut ke arah seberang sungai. Oke teman-teman, kita lanjut lebih dekat lagi, dan ini dari dekat. Dan ini ternyata sudah ambrol teman-teman ya, ambrol Karena terjangan kena erosi. Jadi ini guys, langsung hijau. kita bisa lihat teman-teman, ini adalah lengkung, bekas lengkungan dari jembatan yang kayak ujung ya, ini pinggir ya. Nah, ini masih kelihatan teman-teman bekas batu bata yang buat lengkung. Ini salah satu kenapa kok pakai batu bata lengkung ini, karena salah satunya untuk menahan berat dari atas ya. Jadi ini bisa menahan tekanan teman-teman. Kita coba lihat dari sisi lain. Nah ini dari atas teman-teman. Ini jadi di sini dulu ya relnya ya. Iya. Ini melekat ke yang ini, bagian ini tuh melekat ke sisi tanah yang di sebelah kiri. Terus dia itu ada lengkungan gede gitu. Ini dulu kan ya ada di Ya di bawah tanah. Bawah gitu ya. Jadi Nah, jadi ini karena erosi teman-teman, jadi sudah miring. Lebih dan tepatnya itu erosi atau kena banjir lahar dingin Mas Top. Erosi karena banjir. Jadi Kegerus gitu. ya karena memang banjirnya nggak tanggung-tanggung. Kan memang jalur ini tuh jadi jalur utama. Jadi Dari lahar kelut. Jadi kalau kelut erupsi atau kalau hujan deras itu pasti lewat sini lahar dinginnya. Ini mungkin bisa sampai ke atas sana teman-teman. Airnya bisa sampai ke atas. Dan ini bukan air saja, campur batu, lumpur. campur sampah. Dan ini kalau ke sana ke arah Kandangan teman-teman. Dan di sana nanti ada satu lagi jembatan yang cukup spesial ya. Ya mungkin. Dan itu jembatan terakhir di jalur Pare Kencong Kandangan, dan nanti tujuan akhir kita di stasiun Kandangan. Semoga saja nanti bisa masuk seperti di stasiun Kencong tadi. Ini kayaknya cukup ya. Oke teman-teman, jadi kita lanjut lagi ke jembatan yang terakhir karena sudah cukup sore, ngejar waktu juga. Oke teman-teman, kita lanjut. Oke, sekarang saya sudah membuka website dari Universitas Leiden. Di sini tertera jembatan. Ini saya kurang tahu artinya apa. Yang penting ini ada dari Van de Kelut, berarti di Kelut ya. Jembatan yang di atasnya, di bawahnya ada sungai yang mengalir dari Kelut. Di sini sangat jelas
tertera lisensinya. Semoga di scene ini nggak copyright ya. Nanti saya akan coba memasukkan ini ke dalam deskripsi. Oke, mungkin dari Mas Tommy ada penjelasan lebih lanjut mengenai foto ini. Silahkan. Ya, oke teman-teman. Jadi beberapa waktu lalu saya tidak sengaja menemukan salah satu foto lama di website Universitas Leiden. Di foto tersebut itu keterangannya tentang erupsi Gunung Kelut pada tahun 1909. Nah, di foto ini sebenarnya cukup spesifik sih teman-teman. Cuma lokasi tepatnya itu yang nggak dicantumkan. Tapi setelah kita amati, ternyata ini adalah di jembatan Lama Kandangan teman-teman, dan sayangnya foto ini fokus pada jembatan jalan raya yang warna putih itu teman-teman, sudah kelihatan jelas ya, dan pada latar belakang itu adalah jembatan dari jalur KSM yang sayangnya sekarang sudah nggak ada ya. Tinggal sisi bagian selatan yang sudah kita ulas tadi. Dan ini pada tahun 1919 kondisinya sudah bisa dibilang nggak berbeda dengan kondisi yang sekarang. Artinya sudah rusak karena ini bisa dikatakan 2 kali kena erupsi teman-teman. Pertama pada tahun 1901 yang sudah saya jelaskan tadi, yang pada tahun 1904 sudah resmi ditutup oleh KSM, dan yang kedua pada tahun 1911 teman-teman. 1919 ya. Jadi sudah kondisinya seperti itu, sudah tidak utuh lagi. Mungkin kurang lebih penjelasan dari Mas Tommy mengenai foto ini, dan nantikan video penelusuran kita selanjutnya, yaitu menuju ke Buk Buntung di daerah Kandangan, dan juga nanti ada hal yang spesial yang mungkin sebagian dari kalian belum pernah menemukannya di daerah Kandangan. Apa itu? Tunggu episode atau part selanjutnya, dan terus pantengin channel kita, oke?